Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Bersama dengan saya, Parlinsah, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPT SMP Negeri 2 Rembang Tangkas, Kabupaten Waikanan. Adapun fasilitator guru penggerak yaitu Bapak Faisal MPD dan pengajar praktik Ibu Sri Wahyuni SPD. Adapun tujuan pembelajaran calon guru penggerak kali ini yaitu dapat menjelaskan konsep coaching secara umum, dapat membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya yaitu mentoring, counseling, fasilitasi, dan training. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan konsep coaching dalam konteks pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Tahapan demonstrasi kontekstual. Pada rangka demonstrasi kontekstual, yaitu berarti mempraktekkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang, yang berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Dan kegiatan ini terdiri dari 3 siklus. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktik ini adalah untuk melihat bagaimana seorang calon guru penggerak bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Kompetensi inti coaching. Kompetensi inti coaching meliputi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan pola rasa, yaitu receive, ask, summarize, appreciate. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir. Tirta kepanjangan dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA. Tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid, kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Kita sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir, tanpa sumbatan. Pada kesempatan kali ini, yang berperan sebagai supervisor atau observer adalah saya, Parlinsah, dari UPT SMP Negeri 2 Rembang Tangkas. Kemudian yang berperan sebagai coach, yaitu Ibu Elsie Yusfinariza dari UPT SMP Negeri 5 Belambangan Umpu. Dan yang berperan sebagai coachee, yaitu Ibu Ermardia Isnaini, yang bertugas di SMA Negeri 2 Belangan Umpu. Selamat menyaksikan tayangan video dari kami. Got it. Oke, Assalamualaikum Bu Elsie. Waalaikumsalam Pak Parlin. Oh, gimana kabarnya hari ini Bu Elsie? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana dengan Pak Parlin sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Bu, bahkan bisa lahir batin Bu. Bu Elsie nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya, betul sekali Pak. Saya hari ini akan melakukan coaching. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh kan Bu? Boleh Pak? Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati Mm-mm, dan akan saya nilai sesuai dengan topik nilai mm-mm, coaching seperti mm-mm, apa sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum.
Kemudian apakah Ibu mm-mm, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Dan mm-mm, nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kunci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, eh, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip kunci. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum mm. dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Bu? Boleh, Pak. Oke, Ibu. Untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya, Pak. Hmm, Yang pertama tentang kehadiran penuh, hmm, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, Pak. hmm. Baik, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi inti itu ya, Bu ya. Yang terdiri dari Hmm. kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang Mhm. kedua yaitu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Oke, di antara Iya. ketiganya yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan saat observasi itu, Bu? Hmm. Yang lebih spesifik ya, Pak ya. Iya, heeh. Saya ingin mengembangkan yang lebih spesifik itu pada mendengarkan aktif, Pak. Nah, Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. oke, baik. Jadi ada dua ya, Bu ya, yang ingin Ibu Iya, Pak. kembangkan. Yang lebih Mm-mm. spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, Hmm. kira-kira indikator ketercapaian apa nih, Bu, yang apa maksud saya indikator ketercapaian apa aja sih? Eh, Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini adalah Hmm, saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach melalui pembicaraan coaching. Kemudian coachnya tahu cara menyelesaikan permasalahannya dan mhm. mengetahui cara-cara atau langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Oh, jadi seperti itu ya, Bu Lesti ya. Jadi Ibu mengharapkan Ya. Koci dapat menemukan sendiri solusi ya dari permasalahannya begitu. Mm-mm. Mhm. Mm-mm. Baik, Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Koci dengan sebaik-baiknya ya, Bu. Dan nanti setelah proses coaching Ibu ini Mm. selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi, Ibu nantinya dalam Mm. proses coaching tentunya akan lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Gitu kan ya, Bu Elsie ya? Iya, Pak. Oke, baik. Silakan Ibu lakukan proses coaching-nya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Eh, Assalamualaikum, apa kabar Bu Elsi? Apakah saat ini Ibu sedang sibuk? Waalaikumsalam, Bu Mardia. Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Kebetulan saya baru selesai mengajar. Ada apa nih, Bu Mardia? Sepertinya ada sesuatu yang mau disampaikan. Iya, benar ini Bu. Saya mau bercerita sedikit nih Bu tentang proses pembelajaran IPA di kelas. Baiklah, Ibu mau kita bercerita di sini atau di mana, Bu? Di sini tidak apa-apa Bu, mumpung guru masih banyak yang sedang mengajar. Oke, baiklah, Bu Mardia. Nah, kira-kira apa nih yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Begini Bu, saya mau minta saran dari Ibu tentang proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Boleh, Bu. Silakan. Dilanjutkan aja ceritanya ya. Saya akan berusaha membantu semampu saya ya, Bu. Begini Bu, sebenarnya saya bingung.
Setiap mengajar di kelas 95 atau beberapa kelas lainnya, saya selalu kewalahan menghadapi sikap dan perilaku anak-anak selama mengikuti proses pembelajaran. Setiap mengajar di kelas-kelas tersebut, anak-anak selalu ribut. Susah benar mengajak mereka untuk berkonsentrasi dan memahami materi yang saya ajarkan. Dan saya pun Mm-mm. merasa sedih dan gagal karena proses pembelajaran yang saya lakukan sepertinya sia-sia, Bu. Hmm. Oh, jadi ibu merasa gagal mengajar karena anak-anak yang selalu ribut di saat pembelajaran dengan ibu ya? Iya, Bu. Saya terkadang menjadi frustasi sendiri menghadapi kondisi seperti itu. Hmm. Menurut Bu Mardia, apa alasan ibu menganggap bahwa proses pembelajaran yang ibu lakukan itu gagal? Apakah hanya karena anak-anak yang selalu ribut di saat belajar? Atau bagaimana ya, Bu? Coba ceritakan yang lebih jelas kepada saya. Iya, Bu. Saya menganggap proses pembelajaran yang saya lakukan gagal. Itu karena di saat proses pembelajaran berlangsung, anak-anaknya Hmm, selalu ribut. Jika mm-mm, pembelajarannya berdiskusi cara berkelompok, maka yang mm-mm, mengerjakan selalu siswa yang itu-itu saja. Dan setiap saya mm, melakukan penilaian hasil belajar, seperti ulangan mm-mm, harian, ujian mm-mm, tengah, semester, maupun ujian semesteran, nilai mereka itu selalu di bawah standar KKM. Nah, jadi mm, berpikir apakah metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini sudah tepat atau belum. Nah, terlalu mm. membosankan kan? Sehingga anak-anak ini tidak tertarik untuk belajar, Bu. Begitu ya, Bu. Kalau boleh, coba ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini. Menurut Ibu, apa kelebihan dari proses pembelajaran yang Bu Mardia lakukan tersebut? Jadi, Bu, selama ini saya itu menggunakan metode discovery learning. Anak-anak itu lebih sering saya ajak untuk menemukan sendiri pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Mereka itu diberi tugas di dalam LKPD dan mendiskusikannya secara berkelompok. Saya Hmm, pikir dengan menyiapkan LKPD, gambar pembelajaran dan buku teks sebagai referensi sudah cukup bagi mereka untuk memahami materi pelajaran. Nah, hmm, karena di dalam LKPD itu sudah ada rangkuman materi, ada langkah-langkah unjuk kerja, dan latihan soal yang bisa mereka kerjakan atau diskusikan secara bersama. Nah, saat hmm, menyerahkan laporan kelompok, mereka ikut menyerahkan. Cuma ya itu, Bu, saat diberikan tugas latihan soal, jawaban mereka tidak sesuai dengan harapan saya. hmm. Oke, begini Bu. Kita kan sebelumnya sudah pernah tuh belajar mengikuti pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ibu, metode pembelajaran yang seperti itu bisa nggak digunakan untuk semua materi pelajaran yang Ibu lakukan atau bagaimana ya, Bu? Iya ya, Bu. Menurut saya, jadi selama ini saya menggunakan metode discovery learning, Bu. Anak-anak itu akan Hmm, lebih anak-anak itu lebih sering saya beri tugas di dalam LKPD-nya dan mereka itu mendiskusikannya secara berkelompok. Saya pikir hmm, dengan menyiapkan LKPD, gambar pembelajaran dan buku teks sebagai referensi itu sudah cukup untuk melakukan pembelajaran. Karena di LKDP sudah ada rangkuman materi, hmm, penugasan secara berkelompok yang bisa mereka kerjakan secara bersama, serta latihan soal yang bisa mereka bahas bersama agar lebih bisa memperdalam pemahamannya.
terhadap Hmm. materi yang saya berikan itu. Oh, begitu kondisinya ya, Bu ya. Seharusnya sih murid-murid kita sudah bisa memahami materi pelajaran IPA dengan cara berdiskusi dalam mengerjakan LKPD ya, Bu. Nah, sekarang apa langkah selanjutnya yang akan Bu Mardiah lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran IPA di kelas Ibu tersebut? Rencananya saya akan mencari beberapa referensi tentang proses Mm-mm. pembelajaran yang berbeda dan menarik di internet. Saya akan lihat video-video pembelajaran yang akan bisa saya terapkan pada materi pembelajaran IPA. Saya juga akan baca buku-buku yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang bisa saya lakukan di kelas. Wah, mantap itu Bu Mardia. Saya mendukung langkah-langkah yang akan Ibu ambil itu, Bu. Lalu, langkah apa yang akan Bu Mardia lakukan dalam waktu dekat ini untuk realisasikan rencana Ibu tersebut? Nah, dalam waktu dekat ini, saya akan berdiskusi langsung dengan guru IPA lainnya, baik yang di sekolah Hmm. maupun dengan rekan guru IPA di MGMP. Akan membicarakan tentang proses pembelajaran yang telah mereka lakukan pada materi yang sama. Siapa tahu ada metode pembelajaran yang bisa saya adopt untuk dilakukan di kelas saya, sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kami. Wah, benar banget itu, Bu. Berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sama-sama memahami materi pelajaran yang sama ya, Bu. Nah, lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap proses pembelajaran yang Ibu terapkan tersebut? Saya akan memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan dengan mengubah beberapa metode pembelajaran pada materi-materi tertentu, yaitu sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan saya akan memutarkan beberapa video pembelajaran, mencoba melakukan praktikum-praktikum sederhana dengan memanfaatkan alat yang ada di lingkungan sekitar mereka, sehingga anak-anak tadi akan menjadi lebih tertarik dan tertantang untuk belajar. Hmm, itu ide yang sangat luar biasa, Bu Mardia. Saya sangat mendukung apa yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan pembelajaran yang Bu Mardia lakukan itu mampu mengubah proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menantang minat siswa untuk belajar dengan lebih baik lagi ya, Bu. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih Bu Elsie atas waktu dan dukungan moralnya. Saya menjadi lega setelah bercerita dengan Ibu. Mudah-mudahan perubahan metode pembelajaran ini mampu memperbaiki kondisi proses pembelajaran yang saya akan lakukan nanti. Sama-sama Bu Mardia. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dengan sesuai dengan harapan kita semua ya, Bu. Dan mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa mengobrol lagi ya, Bu. Ya, amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Elsi. Waalaikumsalam, Pak Parlin. Bu Elsi, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Pak. Tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya, Bu ya, yang akan saya tanyakan Mm-mm. kepada Bu Elsi, yaitu pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Tadi selama coaching, saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, Pak, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga menggali potensi dari kondisi tersebut untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Jadi
Ibu Lesti sudah berhasil ya Bu ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan saya ya Bu. Bu Elsie tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan juga memilih. Sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot. Ibu ya. Iya, Pak. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan itu untuk proses coaching hari ini tuh mudah-mudahan sukses ya Bu ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Satu Terima lagi ya kasih. Bu ya. Satu lagi boleh ya Bu ya? Boleh, Pak. Oke, untuk ke depan ya Bu, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami, maksudnya memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi, Pak. Insya Allah, baik Bu. Ibu sangat luar biasa. Jadi Ibu akan mendalaminya lagi ya, alur Tirtanya, supaya lebih baik lagi ke depan ya Bu ya. Baik Bu. Iya, Pak. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama, Pak Parlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tugas demonstrasi konseksual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sampai berjumpa pada video-video tugas berikutnya. Jadilah guru inspiratif, belajar untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi guru yang profesional dalam pembelajaran dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih, salam guru penggerak, dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.